Alhamdulillah sehat juga, Dok. Oke. Dok, Syukurlah. kita akan bicara seputar baby blues gitu ya, Dok, ya. Karena kita Ya, kan istilah ini sebetulnya sudah familiar gitu di masyarakat, terutama untuk ibu yang sedang hamil sekarang dan juga pasca melahirkan. Nah, di saat pandemi seperti ini kan kekhawatirannya lebih banyak, Dok, gitu. Nah, nanti sebelum kita masuk kemudian bagaimana mencegahnya, boleh dijelaskan sebentar atau sedikit, Dok, tentang sebetulnya baby blues syndrome ini apa sih dan kemudian apa sih bahayanya, Dok? iya, kalau misalnya melihat berbagai macam studi dan literatur, untuk baby blues sendiri memang kalau kita lihat cukup banyak terjadi Hmm. setelah pasca melahirkan ya. Hmm. Ada beberapa penelitian yang mengatakan 70-80% ibu hamil yang kemudian melahirkan itu bisa mengalami gejala-gejala baby blues. Hmm. Tetapi baby blues ini hanya bertahan sekitaran paling lama 2 minggu gitu. Jadi Oke. suasana perasaan yang tidak nyaman, yang berkaitan dengan mood atau suasana perasaan yang menurun, lelah yang berlebihan, menangis tanpa sebab, Hmm. terkadang tidak mau melakukan aktivitas sehari-hari, itu seringkali memang dikaitkan dengan habis melahirkan ya Hmm. atau pasca Hmm. melahirkan. Hmm. Namun biasanya tidak bertahan lama, hanya sekitaran 2 minggu. Iya. Nah, beberapa di antaranya, sekitaran 10-20%-nya itu berlanjut menjadi depresi pasca melahirkan. Nah, ini Oke. tentunya yang kondisinya lebih berat dan ini yang menjadikan perhatian ya, Hmm. karena seringkali tidak ditangani dengan baik, Hmm. baru datang ke dokter jiwa itu pada saat kondisinya sudah cukup parah. Hmm. Oke, baik. Nah, kemudian, Dok, eee, penanganan seperti apa yang dan harus dilakukan begitu ya saat mengalami baby blues sehingga tidak masuk ke fase berikutnya yaitu depresiasi postpartum? Iya, sebenarnya kalau untuk baby blues sendiri yang paling penting adalah bagaimana si ibu ini Hmm. ataupun Hmm. si ibu dan bayi dalam hal ini didukung ya. Mhm. Dan saya melihat kalau di Indonesia sebenarnya dengan sistem kita yang sosialnya itu cukup guyup gitu ya, di Ya. mana kita merawat anak kita itu biasanya tidak sendirian ya, Hmm. apalagi Hmm. habis melahirkan. Ada bantuan misalnya dari mertua atau dari ibu kita sendiri, bahkan dulu ada eh, suatu budaya pulang Hmm. ke rumah ibu Hmm. gitu ya untuk Hmm. melahirkan, itu Hmm. sesuatu Hmm. yang sebenarnya masih ada. Hmm. Namun Hmm. kalau untuk di daerah urban atau misalnya di perkotaan yang memang sendirian Iya. ya, dia semua Iya. menanggung, kemudian juga tidak ada bantuan dari si misalnya embok Hmm. ataupun dari Hmm. babysitter lah seperti itu untuk membantu kehidupan sehari-harinya, apalagi suami itu Hmm. bekerja, jadi tidak ada benar-benar support, ini Hmm. bisa menimbulkan problem yang lebih dominan terjadi pada kondisi baby blues Hmm. yang mengarah ke kondisi depresi pasca melahirkan. Hmm. Karena di dalam banyak kasus, di dalam praktek saya sering melihat dukungan emosional dan dukungan bantuan Hmm. dari keluarga terdekat itu yang paling utama, yang bisa memprediksikan apakah ini akan lebih baik outcome-nya, hasil keluarannya atau lebih buruk gitu Hmm. dalam konteks penanganan kasus-kasus Hmm. seperti ini. Baik, jadi pendampingan sosial tadi sebetulnya lingkungan begitu ya, lingkungan sosial membentuk itu semua ya. Ini Ya, sebagai pencegahan atau pengobatan juga bisa dilakukan dengan kemudian memberikan dampingan secara intens untuk para ibu pasca melahirkan yang saat ini mengalami baby blues. ya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mengenalinya dulu ya. Oke. Maka itu kadang-kadang kita tahu bahwa beberapa pasien gangguan kejiwaan yang sebelum Hmm. hamil itu sudah mengalami depresi Hmm. atau gangguan kecemasan, mereka ini akan lebih rentan. Hmm. Jadi misalnya ada beberapa kasus yang kita temukan bahwa orang ini sebenarnya sudah mengalami gangguan depresi Ya. sebelum hamil. Hmm. Kemudian Oke. di saat hamil di bulan-bulan pertama mungkin dia aman, tidak ada Hmm. masalah. Tapi kemudian dia di masuk trimester 2 ke 3 itu terjadi gejala-gejala Hmm. depresi. Hmm. Maka daripada itu sebenarnya diharapkan bukan hanya antenatal care Ya. ataupun Ya. eh, Hmm. cara untuk merawat kehamilan Hmm. terkait dengan fisik bayinya Hmm. juga, tetapi bagaimana Psikologis kita juga. belajar untuk mengenali suasana perasaan kita Ya. sendiri. Hmm. Dan mungkin diharapkan pada beberapa dokter yang berkaitan langsung, misalnya dengan dokter kandungan,
itu bisa mengenali nih kalau si ibu Hmm. bukan cuma ditanya bagaimana kondisi saat makannya sekarang ataupun apakah masih muntah atau tidak, Hmm. tetapi Hmm. bagaimana suasana perasaan hatinya. Hmm. Apakah terjadi suatu gejala-gejala perubahan? Karena pengenalan ini biasanya dikaitkan dengan Hmm. saat sebelum melahirkan. Hmm. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Jadi kemudian jangan hanya memeriksa kesehatan janin saja, tapi juga bagaimana kesehatan mental sang ibu ya. Sebetulnya itu penting Ya, juga dok ya, untuk kita betul. bisa analisis atau diagnos observasi di awal gitu. Dok, kemudian untuk kita ini sebagai suami ataupun misalnya orang tua di lingkungan keluarga, bagaimana kita bisa mengetahui gitu ya, mengobservasi bahwa si ibu hamil tersebut mengalami suasana hati yang tidak baik atau bahkan cenderung nanti bisa masuk ke fase baby blues saat setelah melahirkan. Ya, ada dua faktor yang bisa Hmm. kita menjadi salah satu penanda Hmm. ya, Hmm. ketika orang mengalami gangguan suasana perasaan, yaitu dia sedih ya, biasanya jadinya Hmm. murung ya, Hmm. tidak Hmm. mau berbicara atau lebih senang menyendiri. Dan yang kedua adalah marah Hmm. ya, atau emosionalnya jadi nggak stabil, Hmm. jadi sensian lah orang Ya. awam bilangnya gitu ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan saat kehamilan terjadi. Mungkin orang akan berbicara seperti ini misalnya, lah itu kan biasa ya dok ya, namanya bawaan orok, Hmm. orang bilang dulu ya, bawaan bayinya mungkin dia mengalami gangguan emosional. Ya. Tapi konteksnya kalau sampai mengganggu, sampai nggak mau Hmm. ngapa-ngapain, Hmm. nggak mau melakukan aktivitas ya, walaupun kan kita tahu bahwa banyak banget ya ibu hamil itu melakukan aktivitas bahkan sampai H-7 sebelum dia melahirkan gitu ya, misalnya kalau dia dilakukan bedah sesar gitu ya. Jadi Hmm. nggak istirahat gitu sampai akhir dia punya Ya. kehamilan itu dia tetap bekerja. Nah ini sudah mulai kehilangan fungsi, hati-hati. Hmm. Kita sebagai keluarga dekat sebenarnya paling penting. Karena bagaimanapun saya dulu Ya. senang sekali ada program suami siaga itu. Ya. Memang sangat penting ya, karena menyiapkan ibu dan anak itu perlu dukungan dari semua pihak. Tapi yang paling dekat adalah suami. Jadi kalau kesan suami itu tidak ada saat kehamilan, jauh, kemudian dia tidak ada berada bersama dengan si si ibu ini, maka dia akan merasakan seperti kayak nggak ada dukungan. Gitu. Ini yang makanya kenapa diperhatikan buat orang-orang yang punya pasangan itu berjauhan ya. Mungkin dia tugas seperti angkatan darat, ya teman-teman yang bekerja sebagai polisi yang harus berpisah dengan suami atau pelayaran, ini juga harus diperhatikan sih sebenarnya. Baik, itu sebetulnya fungsi kita sebagai suami tadi siaga gitu ya, bukan cuma siaga sekarang dok, ada tambahan lagi. harus bantu ngemong nanti ya kalau udah lahir sama ngurus babynya gitu. Ya. Oke baik, dok seru sekali perbincangan kita. Nanti juga ada pemirsa yang ingin menanyakan langsung dengan dokter Andri, tapi kita harus jeda dulu ya dokter ya. Untuk Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui direct message di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Andri seputar baby blues. Nah, dok, ini kan di masa pandemi sebetulnya kegiatan sosial kita dibatasi begitu ya. Suami pun misalnya harus bekerja dan sehingga istri misalnya di rumah sendiri, tidak ada kemudian yang menemani dan mengurus anak sendiri juga gitu. Bagaimana kemudian upaya-upaya yang bisa kita lakukan nih dok di tengah pandemi dengan pembatasan sosial ini agar tadi kemudian kesehatan mental ibunya juga terjaga sehingga tidak terjadi baby blues ataupun depresiasi yang lain begitu yang mungkin nanti akan dialami oleh sang ibu saat mengurus anaknya. Memang kalau dibilang saat ini di masa pandemi ada beberapa hal yang mungkin sulit dilakukan ya. Misalnya untuk bersosialisasi terutama ya, bertemu dengan orang lain ya secara bebas tidak lagi dilakukan. Tetapi memang sebaiknya keutuhan dalam konteks keluarga ini yang malah dipererat di dalam keadaan ini. Jadi artinya ketika si suami berada di rumah, kerja di rumah, misalnya WFH,
ada istri yang sedang hamil, mungkin si suami juga jadi punya kesempatan buat ngebantu Hmm. istrinya, Hmm. menanyakan lebih dekat, memperhatikan suasana perasaannya lebih dekat lagi. Karena seringkali nih kejadiannya tidak demikian ya, banyak dari kita itu yang kurang peduli gitu ya. Seolah-olah tuh masalah kehamilan adalah masalah si ibu gitu, Ya. bukan masalah si suami. Padahal kan bikinnya sama, barengan kayak gitu kan. Jadi ini yang paling harus diperhatikan. Oke. Apalagi ada beberapa suami yang mungkin kalau di rumah dia sibuk sendiri di kamar kayak gitu ya. Dia WFH saya gitu. Karena memang seringkali ini WFH ini juga membuat malah kerjanya jadi bertambah begitu. Nah ini yang mungkin juga perlu didengarkan oleh teman-teman yang lain. Karena sebenarnya saat hamil itu kita sedang menyiapkan satu generasi baru kan yang diharapkan ketika hamil itulah semua kondisi itu diperbaiki. Kalau sudah hamil itu, sistem saraf otak manusia itu udah jadi, tinggal dilatih gitu ya. Udah nggak bisa dibikin ulang gitu. Itu yang orang tuh pada lupa seringkali, dikira dia kan udahlah nanti habis selesai melahirkan dikasih gizi, dikasih apa gitu. Itu penting, tapi stimulasi pembuatan itu adalah di 3 bulan pertama kehamilan itu yang luar biasa penting. Disitulah kita berharap jangan sampai terjadi masalah-masalah secara fisik maupun juga secara mental. Jadi emosional sang ibu juga harus sangat dijaga, jangan sampai kemudian kita WFH di rumah malah sok sibuk gitu akhirnya nanti kemudian istri jadi kemudian lebih kesel gitu ya dok. Tapi sebetulnya entry pointnya kan terkadang sebagai suami suka bingung gitu, apa kemudian yang harus dimulai, perhatian seperti apa yang kemudian harus diberikan. Ada nggak sih sebetulnya patokan-patokan untuk entry point tadi untuk kemudian kita bisa lebih dekat dan memberikan stimulus lebih baik secara emosional gitu ya untuk sang ibu? Betul sekali. Jadi yang paling penting tuh salah satunya makanya banyak topik-topik terkait dengan baby blues, dengan depresi pasca melahirkan, topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan jiwa perempuan ini juga perlu ditingkatkan. Dan saya senang sekali ya Bincang Sehati pada kali ini juga membahas tentang ini gitu ya. Karena seringkali kita nggak tahu juga, kalau kita nggak punya informasi, ya kita juga nggak akan mengenali kan. Kita bagaimana bisa mengenali depresi kalau kita sendiri nggak tahu depresi itu seperti apa. Kayak gitu. Baik, oke. Nah dok, kita langsung masuk nih, ada satu pertanyaan dari pemirsa Bincang Sehati dari Instagram @bincangSehati.tv. Saya akan bantu bacakan ya dok ya, dari @santi_bunga. Dok, saya ibu muda usia 22 tahun dengan 2 anak perempuan. Yang pertama usianya 2 tahun dan kemudian anak yang kedua saat ini usianya umurnya 5 bulan gitu. Nah untuk anak pertama ini sangat aktif, jadi bikin saya stres gitu. Sehingga saya emosi sampai harus mencubit gitu ya si kakak. Apakah kemudian ini termasuk baby blues dok, dan kemudian bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah dengan 2 anak, satu anak usianya 2 tahun, terus kemudian satu 5 bulan gitu. Karena anak yang pertama terlalu aktif gitu ya dok ya, sehingga harus memberikan pelajaran mungkin dengan cara mencubit yang sebetulnya juga tidak begitu disarankan gitu. Nah bagaimana, apakah ini masuk baby blues dok, dan bagaimana cara menanganinya? Iya, kalau misalnya yang berkaitan dengan gejala-gejala yang distimulasi oleh orang lain, atau dalam hal ini mungkin yang kita bilang tuh dari sisi anak sendiri gitu ya, itu sih sebenarnya kita tidak anggap sebagai baby blues gitu. Karena memang kan ada situasi tertentu di keluarganya yang membuat dia jadi demikian. Maka daripada itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk sebenarnya mengubah ya pola perilaku anak-anak ini kalau misalnya memungkinkan. Karena memang seringkali kita tuh sulit, mungkin si ibu ini udah sibuk dengan si bayi yang 5 bulan, sedangkan yang 2 tahun kan jadi nggak keurus kadang-kadang. Nah si anak ini meminta perhatian, biasanya begitu kan, dia merasa kok ibunya sibuk dengan yang 5 bulan aja. Jadi akhirnya dia tuh kadang-kadang melakukan aktivitas yang membuat si ibunya itu perhatian dengan dia gitu, walaupun dengan cara istilahnya jadi nakal seperti itu. Nah ini yang mungkin sebagian ibu juga perlu memahami. Makanya kenapa dulu juga ada program terkait dengan penjarangan kehamilan ya. Jadi kalau bisa anak yang sudah usianya udah 3 tahunan, mungkin udah cukup mengerti, kemudian baru pelan-pelan pada saat kehamilan juga si
ibu itu memberitahu kepada anak ini gitu. Kalau udah 3 tahun kan sudah cukup lebih bisa dengar. Iya. Kalau 2 tahun sih memang sulit ya, Hmm. masih sangat sifatnya itu memang belum bisa ya, masih egois lah Hmm. istilahnya kalau dalam tanda kutipnya. Yaitu dia masih akan membutuhkan perhatian dari orang-orang terdekat. Nah, disinilah peran ayah kalau misalnya memang bisa itu membantu ya, membantu mengisi kekosongan itu gitu. Kadang-kadang si anak ini tidak ada perhatian lagi dari ibunya karena si ibu sibuk dengan yang 5 bulan ini, dan kita tidak bisa pungkiri itu bisa terjadi. Nah, ayah bisa membantu mengisi. Bukan berarti si ibunya juga jadi nggak peduli terus-terusan, tapi setidaknya bisa mengisi sama-sama seperti itu. Baik, tadi yang terutama adalah proses jeda kehamilannya ini yang harus diprogram gitu. Jangan sampai kemudian usia masih muda ya dok ya gitu. Terus kemudian juga jaraknya terlalu pendek, ya emosional juga susah untuk diatur gitu. Oke baik, dok bagaimana kemudian untuk ibu-ibu yang kehamilannya kedua atau proses kelahiran kedua, apakah kemudian masih berpotensi untuk mengalami permasalahan emosional atau depresi seperti baby blues ataupun depresi postpartum? Ya, dalam banyak kasus di praktek yang pernah saya tangani, malah kita menjadi lebih berhati-hati kalau si ibu itu pernah mengalami baby blues atau depresi pasca melahirkan di kehamilan sebelumnya. Oke. Ya, bahkan seorang dokter kandungan itu pernah meminta pendapat saya secara langsung lewat surat ya, lewat surat rujukan, meminta evaluasi apakah kemungkinannya orang ini akan mengalami gejala kembali. Karena banyak sekali yang sebenarnya dikhawatirkan itu kalau sampai membahayakan si bayinya. Ada beberapa kondisi gangguan depresi pada pasca melahirkan itu di mana ada pikiran-pikiran negatif, si ibu ini mau membunuh bayinya gitu ya, dan setelah itu dia bunuh diri gitu. Jadi istilahnya menjadi sangat kelihatannya mengerikan gitu ya. Tapi itu memang terjadi karena dia merasa dia nggak bisa ngurus bayinya, kemudian nanti kalau dia meninggal, dia nggak mau si bayi ini terlantar, jadi mendingan mati bareng lah seolah-olah seperti itu. Nah, buat kita yang nggak pernah berhubungan dengan pasien masalah kejiwaan, mungkin tuh jadi shock sekali kan. Ada orang kok yang bisa begitu kok, orang tua nggak sayang sama anaknya. Loh, karena dia sayang sekali lah dia melakukan itu. Jadi harus kita lihat loh, itu konteksnya berbeda saat itu. Justru yang punya histori juga harus lebih diperhatikan justru ya dok ya. Nah saya baru tahu sebetulnya fakta ini. Oke. Bagaimana dengan keturunan? Apakah seperti misalnya dari sang ibu kemudian yang cerita tentang bagaimana dulu dia merawat si anak tersebut tidak begitu bagus. Apakah kemudian faktor keturunan ini juga bisa mempengaruhi nanti si anaknya ketika melahirkan juga mengalami hal yang sama? Sampai saat ini sih kita belum mendapatkan kejelasan ya terkait dengan faktor genetik yang berkaitan dengan depresi atau dengan gangguan kecemasan yang lainnya yang berkaitan dengan ibu hamil. Yang kita bisa lebih faktor yang membuat lebih dominan adalah keadaan sebelumnya. Jadi misalnya yang tadi saya bilang bahwa si ibu ini pernah mengalami depresi pada saat muda, ya pada saat masih gadis. Kemudian dia pernah mengalami gangguan kecemasan juga pada saat gadis, atau dia yang kita sebut sekarang namanya premenstrual dysphoric disorder, atau gangguan mood yang dysphoric atau tidak menyenangkan menjelang menstruasi. Jadi ada beberapa perempuan yang kalau mau menstruasi itu seringkali jadi marah-marah, cranky, moodnya menurun, bahkan lebih mudah menangis, dan itu terjadi sering ya setiap periode menstruasinya. Nah, orang-orang seperti ini ya biasanya kita harus perhatian pada saat dia lagi nanti hamil. Karena dia bisa mengalami depresi saat kehamilan dan depresi pasca melahirkan setelah melahirkan anaknya. Jadi beberapa faktor itu yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu muda atau calon-calon ibu yang saat ini sedang menonton. Oke, baik. Dokter, kan kalau kita lihat gitu ya, sekarang semua sudah terschedule dengan baik untuk pemeriksaan kandungan gitu. Dari mulai per 3 bulan sekali, masuk semester berikutnya 1 bulan sekali, sampai dengan yang terakhir kemudian per setiap minggu begitu. Nah ini kan fokusnya kebanyakan hanya bagaimana kondisi si bayi dari fisik, kesehatan. Sebetulnya disarankan tidak untuk kemudian ada waktu tertentu untuk kemudian melakukan konsultasi dengan pakar-pakar kesehatan kejiwaan gitu atau misalnya oleh psikolog gitu.
Ya, sebenarnya kita melihat konteksnya itu kan tidak seolah-olah hanya di perkotaan ya, Iya, tetapi kita harus lihat juga teman-teman yang berada di daerah terpencil, di pedesaan gitu ya. Bukan berarti kan masalah kejiwaan itu cuma ada di iya, perkotaan ya, mhm, atau di komunitas urban. mhm, Tetapi bisa juga pada komunitas, semua komunitas dalam hal ini. Jadi tidak usah sulit sebenarnya mhm, para penggerak kader atau misalnya ibu-ibu yang mhm, bertugas mhm, di pelayanan mhm, kesehatan antenatal, mhm, para dokter atau para perawat bidan semuanya yang menonton acara ini mhm, cukup menanyakan pertanyaan sederhana. Ada mhm, 2 pertanyaan yang biasanya oke, ditanya. Apakah dalam 2 minggu terakhir ini mhm, Anda mhm, mengalami perasaan sedih yang oke, terus-menerus? Kedua, apakah dalam 2 minggu terakhir ini Anda merasakan perasaan putus asa, hilang mmm, harapan, tidak mmm, ada motivasi, mmm, terus-menerus? Nah, kalau jawabannya salah satunya iya, maka kita bisa menyimpulkan sedikit dalam klinis mmm, bahwa orang ini memiliki gejala-gejala depresi. Jadi sebenarnya tidak sulit ya. Jadi mmm, kan itu nggak mmm, makan waktu 1 menit bahkan betul, ya. betul, Cukup ditanya cuman dalam 2 minggu terakhir ini apakah saudara mengalami rasa sedih yang berlebihan? mmm, Yang kedua, apakah dalam 2 minggu terakhir ini Anda merasa hilang harapan, putus asa? Jadi dan itu berturut-turut ya, biasanya tuh terus menerus, mmm, tidak cuma 1 kali 2 kali kayak mmm, gitu, tetapi terus menerus. Itu mmm, pertanyaan yang mudah sekali mmm, di saat lagi antenatal sambil nimbang gitu ya, iya, sambil nanti bisa dilakukan itu mmm. kan nggak terlalu susah. Oke, di posyandu-posyandu begitu ya, sebetulnya metode Betul, itu bisa diterapkan. Jawabannya juga tidak ribet ya, cuma iya atau tidak gitu ya. iya. Dan itu bisa dimudahkan dan kemudian ketika pertanyaan ternyata iya, harus segera melakukan konsultasi. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa tidak semua orang tuh punya akses ke Ya, pelayanan kesehatan jiwa ya. Jadi ada rasa termasuk di dalamnya adalah stigma ya. mmm, Kadang-kadang kan orang takut ya ke dokter jiwa, takut mmm, disangka gila lah, mmm, takut disangka nanti gimana gitu ya. mmm, Jadi sebenarnya peran dari kader juga penting. Orang kalau bicara dengan sesama perempuan dan dia bisa memahami itu iya, juga penting untuk diperhatikan. Saya tahu bahwa di dalam Kementerian Kesehatan kita tuh punya buku panduan iya, untuk mmm, mengenali gejala-gejala ini. Jadi kader-kader posyandu itu sebenarnya saya dulu sempat ikut dalam iya, pembuatan buku mmm, tersebut karena waktu itu menjadi konsultan lepas di Kementerian Kesehatan, khususnya di Direktorat Kesehatan Jiwa, dan itu sudah kita buat iya, bukunya, di mana kita bisa istilahnya memberikan treatment, pertanyaan-pertanyaan itu. mmm, oke. Jadi sebetulnya bisa dengan mudah gitu memberikan treatment sederhana gitu ya, Ya, kepada konseling seperti ya, kayak pendampingan mmm, mmm, sederhana itu bisa dilakukan. mmm, baik. Menarik sekali Dokter Andri. Kita harus jeda dulu di segmen berikutnya nanti ada tips dan trik juga yang nanti kita akan bahas sama-sama nih dokter nih. Dan untuk Anda Ya. pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini bisa menghubungi kami di 0212903264 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi Dokter Andri sudah menjelaskan bagaimana kemudian para petugas nih di Posyandu bisa menanyakan beberapa pertanyaan begitu ya kepada ibu yang pasca melahirkan saat menggendong anak, saat nimbang gitu untuk ditanyakan beberapa pertanyaan supaya kita tahu ini bagaimana kondisi mental atau kesehatan jiwa sang ibu. Dan ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, bisa kemudian diberikan treatment-treatment sederhana sesuai dengan panduan yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di segmen sekarang kita akan bacakan tips seputar bagaimana mencegah baby blues ya, Dok ya. Ya, Oke, saya mulai dari yang pertama, Dok, bicarakan kekhawatiran. Nah, seberapa penting kemudian sang ibu memulai begitu ya, untuk membicarakan kekhawatiran, yang sedang dia alami, baik misalnya merasa tidak ideal saat merawat anak-anak gitu, terus juga merasa kemudian kualitas ASI-nya tidak bagus gitu. Seberapa penting kemudian kekhawatiran ini diceritakan kepada keluarga terdekat ataupun kerabat terdekat? ya memang semuanya itu diawali dari cerita. Jadi ketika seorang mulai merasakan adanya ketidakberesan di dalam dirinya, terutama pikiran dan perasaannya, maka bicaralah dengan orang lain.
Karena seringkali yang terjadi belum tentu yang dia sama pikirkan. Hmm. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa merasakan bahwa, saya kayaknya begini nih, saya kayaknya kurang mampu, Ya. kurang siap, kurang berguna, ya segala macam lah yang negatif-negatif, karena kondisinya lagi depresi. Kalau orang depresi itu pikirannya semuanya jadi negatif, Hmm. walaupun dia sebenarnya positif gitu. Hmm. Jadi kita perlu sekali mengatakan bahwa kita perlu bercerita dengan orang Hmm. lain yang lebih netral atau meminta pendapat dari orang lain terkait dengan kondisi pikiran dan perasaan kita. Oke, apakah hal tersebut disarankan kita bercerita melalui akun sosial media yang sekarang sepertinya kan Ya, banyak ya diterapkan? jangan. Kalau saya sih lebih baik nggak usah cerita di media sosial ya. Tapi di media sosial itu sekarang kan banyak juga layanan psikologi online. Ya. Nah itu bisa dimanfaatkan tuh. Hmm. Kalau misalnya memang mau, misalnya kan nggak bisa keluar karena pandemi. Ya. Nah itu banyak tuh teman-teman psikolog tuh banyak tuh Ya. berkaitan dengan psikologi online tuh boleh dicoba kayak gitu untuk bercerita. Kalau misalnya ke teman sendiri atau ke keluarga sendiri seperti suami itu tidak bisa. Oke, baik. Kita masuk ke tips berikutnya nih dok, ikut tidur saat bayi tidur. Nah, seberapa penting kemudian kita ikut istirahat, tidur bersama baby saat dia tidur? Tidur merupakan salah satu hal yang paling penting dalam bagaimana kita menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental Iya, kita. iya. Nah, namun kita tahu bahwa ketika anak baru dilahirkan, ibu itu baru melahirkan bayi, maka si bayi ini kadang-kadang jam tidurnya masih ngaco ya sebulan pertama atau bahkan setahun pertama. Jadi kadang-kadang saya ingat banget waktu anak saya itu kembar ya lahir, dua-duanya itu kayak gantian gitu ya. Yo. Saya dan istri saya itu bergantian menjaga gitu ya. Jadi 2-3 jam sekali kami bangun untuk memberikan susu ya kepada si bayi ini gitu ya. Karena kalau sendirian nggak mungkin cukup. Ya walaupun ada asisten tetap aja kita berikut serta lah. Dan memang betul tidur itu sangat penting karena dia akan memulihkan tenaga dan juga meningkatkan konsentrasi. Oke. Kalau baby kan dia harus setiap 2 jam sekali, terus kemudian dia bangun, dia nyusu, terus kemudian juga begitu dan terpola gitu. Kita juga harus mengikuti polanya atau justru ada batasan? Katakan misalnya siang ketika baby tidur kita tidak perlu, tapi ketika malam ketika baby tidur baru kemudian kita ikut. Ada nggak sih pembagian interval waktu tertentunya dok? Kalau yang paling penting memang tidur malam ya tentunya. Tetapi kalau tidur siang untuk wanita hamil masih diperbolehkan, bisa 1-2 jam kan, sesuai dengan kebutuhan dia. Karena kalau misalnya untuk orang yang normal tidak hamil tuh saya tidak sarankan tidur siang lebih dari 1 jam. Tapi kalau untuk wanita pasca melahirkan tentunya tidak masalah. Dia bisa memberikan waktu ketika tidak melakukan pekerjaan yang lain itu dia bisa. Nah cuma sayang ini kadang-kadang saking repotnya harus ngurus rumah tangga, harus ngurus anak, nggak ada yang ngebantu. Itulah yang menyebabkan si perempuan ini lebih rentan mengalami kelelahan fisik dan akhirnya bisa mengalami kelelahan mental juga. Jadi memang kita perlu mendukung lah ya ibu-ibu ini supaya lebih baik tentunya. Baik, yang terakhir dok, asupan yang bergizi. Nah, makanan apa aja yang kemudian bisa membangun hormon yang baik juga secara emosional dan juga kesehatan mental? Ya, kalau dikaitkan dengan makanan tentunya kita tahu bahwa dulu waktu habis melahirkan biasanya ibu-ibu orang tua zaman dulu tuh menyiapkan berbagai macam makanan ya yang tinggi protein, ayam sebenarnya ya seperti itu ya, ikan kayak gitu. Karena ini memang penting ya untuk membantu proses penyembuhan ya dari dalam misalnya kan pas melahirkan itu terjadi luka-luka lah. Nah, ini juga secara fisik perlu diperhatikan. Satu lagi yang paling penting, protein ini kan juga sumber dari bahan baku untuk persarapan di otak kita gitu ya. Jadi membuat kita jauh lebih kuat. Protein triptofan itu membantu pembuatan serotonin yang memberikan rasa nyaman di otak kita gitu. Dan ini salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Baik, Dokter Andri, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga informasi kesehatan di Bincang Sehati. Semoga informasi yang tadi diberikan bermanfaat untuk pemirsa Bincang Sehati. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Mas Imam. Thank you. Sehat-sehat selalu semuanya. Sama-sama, dok. Sehat selalu. Salam untuk keluarga dan 2 anak kembarnya. Sekarang udah 3. Oh, udah 3. Oke, baik.
Nah, pemirsa Bincang Saat ini untuk Anda yang memiliki kritik saran bisa menghubungi kami di @bincangsaat.tv. Saya kata saya Mama Syari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Saat besok.